Waalaikumsalam, Bu Lin. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya, Bu, mengajarnya? Alhamdulillah sehat Bu, masih semangat kok. Nah, gimana, Bu Lin? Ada yang kita bahas hari ini? Ada Bu Emi. Ini nih saya punya permasalahan Bu. Kemarin kan di awal tahun ajaran saya itu melakukan asesmen diagnostik. Nah jadi dari hasil asesmen tersebut saya menemukan ada beberapa murid saya yang memiliki pemahaman membaca kurang. Bahkan di antara mereka ada 2 orang yang baru sebatas mengenal abjad Bu. Jadi saya jadi galau nih Bu, gimana jadinya? Begitu ya, Bu Lin, sampai galau. Ibu mengajar di kelas berapa ya, Bu? Saya mengajar di kelas 4 Bu. Baiklah. Apa nih hasil yang ingin Ibu harapkan melalui diskusi hosti kita hari ini? Nah, saya berharap murid-murid saya ini bisa meningkat Bu, aktif dalam belajar di kelas, begitu Bu. Oh begitu. Bisa kita mulai, Bu Lin? Baik Bu. Baiklah, Bu Lin. Jika dilihat dari skala 1 hingga 10, gimana nih posisi Bu Lin dengan kasus anak Bu Lin sekarang? Nah, begini nih Bu. Saat ini murid yang aktif di kelas itu hanya murid-murid itu saja Bu. Jadi ketika saya bertanya, yang menjawab hanya itu saja. Jadi mereka yang dengan pemahaman membaca kurang ini hanya diam saja Bu. Jadi mungkin ya saya rasa posisinya berada di skala 5 deh Bu kayaknya. Skala 5. Oh gitu. Jadi Ibu ingin meningkatkan posisi murid Ibu di skala berapa ya? Paling tidak di skala 7 atau 8 lah ya Bu ya. Saya pengen mereka tuh aktif belajar di kelas walaupun pemahaman membaca mereka masih kurang. Setidak-tidaknya mereka bisa memahami pertanyaan yang saya ajukan dan menjawab secara lisan, begitu Bu. Benar sekali, Bu Lin. Jadi kalau mereka sudah memahami, setidaknya mereka bisa menjawab secara lisan. Nah, apa nih hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Nah, karena mereka tidak bisa membaca, jadi mereka sulit Bu mencerna pertanyaan. Mereka kurang memahami materi yang saya sampaikan, begitu Bu. Nah, dari hambatan yang Ibu alami, apa ya solusinya yang bisa Ibu tanggapi di sini? Nah, karena yang tidak aktif itu kan murid yang dengan pemahaman membaca kurang ya Bu. Jadi saya rasa dengan selain dengan menampilkan materi dengan berupa bahan bacaan, saya pikir bisa juga sih dengan menampilkan video pembelajaran nih Bu untuk mereka yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Wah, bagus ya Bu Lin. Oke lah kalau begitu. Kemudian nih, strategi apa nih yang ingin Ibu lakukan agar semua murid itu bisa memahami materi pelajaran? Nah ini nih Bu, sepertinya saya harus melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi nih Bu ya kayaknya. Nah, saya akan melakukan diferensiasi konten dengan menyediakan bahan bacaan untuk murid-murid yang pemahaman membacanya tinggi. Kemudian saya juga harus menyediakan video untuk murid-murid yang dengan pemahaman yang membaca kurang Bu. Saya kira seperti itu Bu. Oh, bagus sekali strategi itu Bu Lin. Ada alternatif yang lainnya nggak? Nah, selain diferensiasi konten, sepertinya saya juga harus melakukan diferensiasi produk Bu. Untuk murid-murid yang pemahaman membacanya kurang itu tadi, mereka bisa menjawab pertanyaan melalui gambar-gambar Bu. Seperti itu Bu, saya kira seperti menampilkan LKPD bergambar, begitu Bu. Wah, keren tuh Bu Lin. Dari alternatif strategi yang Ibu sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilannya? Nah, dengan menonton video, murid-murid pasti lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Kemudian, apalagi pada pelajaran IPA, mereka juga saya tampilkan dengan melakukan demonstrasi, Bu. Kemudian, walaupun pemahaman membaca mereka masih kurang, setidak-tidaknya mereka termotivasi untuk belajar dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar melalui gambar-gambar. Begitu sih, Bu, kalau menurut saya. Bagus tuh Bu Lin. Nih, rencananya kapan nih akan dilaksanakan? Secepatnya deh Bu. Saya akan memulai dengan menyusun rencana pembelajaran dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Kemudian langsung saya implementasikan di kelas. Wah, bagus ya.
Kemudian adakah orang yang akan memberi dukungan dan bantuan eh, untuk Bu Lin dalam melaksanakan rencana aksi tadi? Ada Bu, untuk menyusun modul ajar, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang baru saja mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk implementasi di kelas, saya meminta rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar di kelas 4 untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Tentunya sebelum melaksanakan hal tersebut, saya akan menyampaikan dan meminta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Iya, seperti itu ya Bu, bagus sekali yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana Bu Lin untuk mewujudkannya atau sebagai tindak lanjut dari coaching kita hari ini? Ini Bu, setelah saya implementasikan di kelas, saya akan melakukan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan tersebut Bu. Nah, bagus sekali. Nah, kita sudah selesai nih di sesi akhir. Eh, dari obrolan ini, apa yang Ibu dapatkan? Nah, iya Bu ya, saya merasa lega Bu sekarang Bu. Nah, untuk meningkatkan keaktifan murid saya yang ini tadi, yang dengan pemahaman membaca kurang ini tadi, saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga bisa meningkatkan keaktifan minat belajar mereka itu tadi Bu. Nah, terima kasih Bu ya, saya agak berkurang nih galau saya jadi dengan Ibu. Udah nggak galau lagi ya? Iya Bu. Nah, sama-sama Bu Lin, semoga berhasil ya Bu. Nah baik Bu, kemudian nanti bisa nggak Bu ya saya kontak Ibu kalau misalnya saya butuh diskusi lagi nih? Wah, sangat senang dan sangat bisa Ibu, karena saya juga bisa meningkatkan keaktifan minat belajar mereka itu tadi Bu. Nah terima kasih Bu ya, saya agak berkurang di galau saya jadi dengan Ibu. Udah nggak galau lagi ya? Iya Bu. Nah, sama-sama Bu Lin, semoga berhasil ya Bu. Nah baik Bu, kemudian nanti bisa nggak Bu ya saya kontak Ibu kalau misalnya saya butuh diskusi lagi nih? Wah, sangat senang dan sangat bisa Ibu, karena saya juga nih ingin melihat hasil dari rencana aksi Ibu tadi. Nah, baik Bu, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Eni. Ya Bu Lin.